Mengapa orang suka menonton film horor? Horor adalah genre yang populer. Hampir setengah dari penonton dewasa menontonnya. Namun, mengapa kita menganggap konten yang menakutkan menarik? Di sini kita melihat psikologi media horor, seperti 1. Fight or flight, melawan atau melarikan diri. 2. Kecanduan adrenalin. 3. Konteks itu penting. 4. Takut atau senang. 5. Mengatasi kengerian. 1. Fight or flight, melawan atau melarikan diri. Untuk memahami daya tarik rasa takut, kita harus menelusuri sejarah evolusi. Ditemukan pada hampir setiap hewan yang kompleks, respons fight or flight, melawan atau lari, terjadi saat kita mendeteksi ancaman. Deteksi mengaktifkan cabang simpatik dari sistem saraf otonom. Hal ini melepaskan gelombang hormon yang mengoptimalkan tubuh untuk tindakan fisik. Aliran darah dialihkan ke otot, memberi kita dorongan jangka pendek berupa kekuatan fisik dan toleransi terhadap rasa sakit, suatu kondisi yang oleh para psikolog disebut gairah. Dorongan ini dapat dimanfaatkan oleh media horor untuk menarik penonton. 2. Kecanduan adrenalin. Anda mungkin familiar dengan istilah pecandu adrenalin. Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang mengambil risiko demi sensasi. Pemanjat tebing, penerjun payung, dan perenang hiu adalah contoh yang jelas. Namun, hal-hal seperti wahana pasar malam, berlari, atau bahkan merasa takut dapat memberi kita efek yang sama, lonjakan adrenalin. Ketika adrenalin dilepaskan ke dalam tubuh kita, ia memiliki sejumlah efek. Darah dialihkan dari organ lain ke otot, jantung, dan paru-paru, meningkatkan kecepatan dan kekuatan jangka pendek kita. Saluran udara kita melebar, memungkinkan kita menghirup lebih banyak oksigen untuk membantu mempertahankan aktivitas berat. Pada saat yang sama, respons tersebut mempertajam fokus mental dan mengurangi kepekaan terhadap rasa sakit. Efeknya, yang dapat terasa euforia, dapat hilang dalam waktu hingga 1 jam. Meskipun saat ini tidak dianggap mungkin untuk menjadi kecanduan risiko, satu studi yang mengamati pemanjat tebing menemukan kesamaan antara mereka dan pecandu narkoba ketika dilarang menikmati hobi mereka. Pemanjat yang dilarang memanjat menunjukkan anhedonia, kondisi ketika seseorang kesulitan menikmati hidup dan merasakan kesenangan. Dan pengaruh negatif, mereka ingin memanjat, tidak menemukan kesenangan dalam hal lain, dan umumnya tertekan. Menariknya, keinginan dan pengaruh negatif lebih buruk pada pemanjat yang terampil. 3. Konteks itu penting. Jadi Anda mungkin bertanya bagaimana otak memilih antara fight or flight, melawan atau lari. Lagi pula, zat kimia yang dilepaskan identik, tetapi ada perbedaan besar antara marah dan takut. Jawaban sederhananya adalah otak kita menggunakan konteks untuk menentukan respons yang tepat terhadap suatu situasi, dan respons tersebut dapat mencakup lebih dari sekadar fight or flight, melawan atau lari. Pada tahun 1974, psikolog Dutton dan Aron melakukan penelitian yang meragukan secara etika yang menggunakan jembatan gantung yang goyang sebagai laboratorium. Mereka meminta pewawancara perempuan untuk meminta laki-laki yang menyeberangi jembatan untuk mengisi kuesioner, yang dirancang untuk memungkinkan jawaban bertema seksual. Yang terpenting, pewawancara perempuan akan memberikan nomor teleponnya kepada peserta jika mereka memiliki pertanyaan tentang penelitian tersebut. Iterasi kedua dari percobaan tersebut dijalankan di jembatan yang aman, untuk memberikan kondisi kontrol. Peserta dalam kondisi jembatan goyang memberikan jawaban yang jauh lebih seksual, dan lebih mungkin menelepon pewawancara perempuan setelahnya. Percobaan lain yang menggunakan pewawancara pria hampir tidak memunculkan upaya kontak dari peserta di jembatan goyang atau jembatan aman. Para peneliti menyimpulkan bahwa peserta salah mengartikan respons adrenalin mereka saat menyeberangi jembatan sebagai ketertarikan seksual kepada pewawancara perempuan. Barangkali hal serupa dapat terjadi pada film horor. Adrenalin yang dihasilkan dari menonton konten yang menakutkan dapat disalahartikan sebagai kegembiraan semata jika penonton berada di lingkungan yang aman, seperti rumah mereka atau di antara teman-teman. 4. Takut atau menyenangkan. Sementara banyak orang menikmati film horor, roller coaster, dan cerita hantu, hanya sedikit orang yang ingin mengalami kecelakaan pesawat atau diburu oleh pembunuh berantai. Jadi kapan ketakutan menjadi menyenangkan? Satu studi menggunakan monitor jantung yang tidak mencolok untuk merekam detak jantung peserta di 3 titik yang ditentukan dalam atraksi rumah hantu. Titik-titik ini cukup dramatis. Pertama, seorang ilmuwan gila mengalihkan perhatian penonton sebelum zombie melompat keluar dari persembunyian. Kemudian, manusia babi yang memegang gergaji mesin mengejar para pencari sensasi.
Akhirnya, zombie melompat keluar dari tangga di dekat untuk menangkap pengunjung. Rekaman video dari titik-titik tersebut diberi kode. Peneliti menilai ekspresi dan bahasa tubuh menggunakan kriteria yang ditetapkan untuk mengidentifikasi seberapa besar rasa takut, terhibur, dan terkejut yang ditunjukkan oleh peserta sebelum dan sesudah ketakutan. Fluktuasi denyut jantung dicatat sebagai ukuran gairah, sementara kuesioner diambil mengenai seberapa besar rasa takut dan kesenangan yang dialami peserta. Ketika data tersebut dibandingkan, para peneliti menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara rasa senang yang dilaporkan dan fluktuasi denyut jantung skala kecil. Atau dengan kata lain, rasa senang mencapai puncaknya pada peningkatan denyut jantung yang sedang. Hal ini menunjukkan tingkat ketakutan yang tepat dapat berubah menjadi rasa senang. Sebuah temuan yang didukung oleh kuesioner. 5. Mengatasi kengerian. Mungkin ada manfaat sampingan dari menonton film horor. Karena beberapa psikolog berpendapat bahwa film horor dapat membantu orang menghadapi situasi traumatis dalam kehidupan nyata. Sebuah penelitian yang dilakukan selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa penggemar film horor menunjukkan tekanan psikologis yang jauh lebih sedikit daripada kelompok lain. Ini mungkin berkat strategi penanganan yang dikembangkan saat menonton film horor. Ini dapat membantu mengatur emosi negatif. Orang-orang yang sangat ingin tahu, yakni tertarik mempelajari fenomena berbahaya, menunjukkan ketahanan psikologis yang lebih baik daripada rata-rata. Meskipun mereka mengalami lebih banyak tekanan daripada kelompok yang takut, mereka juga memiliki lebih banyak pengalaman positif selama pandemi. Studi yang sama menemukan bahwa orang-orang yang tertarik pada film Prepper, yaitu film tentang bertahan hidup pasca apokaliptik dan sejenisnya, cenderung lebih mampu menghadapi pembatasan dan keterbatasan pandemi. Terima kasih telah menyimak.